Jujur ya, kalau aku balik ke masa sebelum aku berangkat ke luar negeri, aku bakal bilang ke diri sendiri, takut itu wajar, tapi jangan sampai sia-siain hidup kamu. Hai, we meet again, balik lagi sama aku, it's L. Video ini buat kamu yang sekarang lagi pengen ke luar negeri, kepikiran bahasa, di luar negeri tuh hidup kayak gimana, struggle-nya kayak gimana, kepikiran jauh dari orang tua, takut gagal, pokoknya ketakutan-ketakutan yang kamu pikirin sekarang sebelum ke luar negeri. Jadi pastiin kamu nonton video ini sampai habis, karena mungkin video ini yang kamu butuhin sebelum kamu mutusin langkah besar di dalam hidup kamu. Aku nggak mau ngejual mimpi, aku hanya cerita apa adanya. Capeknya ada, takutnya ada, nangisnya juga ada. Tapi kalau ditanya, nyesel nggak kamu ke luar negeri? Aku bakal jawab, nggak sama sekali. Aku sadar ya, kebanyakan dari kita itu bukan karena nggak mampu. Takut bukan karena nggak mampu, tapi karena overthinking duluan. Kayak takut bahasa, takut gak punya teman, takut culture shock, takut gagal dan omongan orang, terus takut kalau nggak sekuat yang orang lain gimana rasain gitu. Yang pertama, takut bahasa. Itu hal yang wajar banget untuk kita takut bahasa tuh. Karena apa? Karena kita tuh beda culture, beda bahasa, beda negara. No problem if you don't have any skill in language. Jadi nggak apa-apa banget kalau kalian baru banget belajar bahasa, misal kayak aku bahasa Jepang gitu kan, emang dari awal banget kita tuh nggak bisa, kayak kagok gitu ngomong sama orang Jepang, kita nggak tahu mereka ngomongnya cepet, pokoknya bener-bener kita tuh nggak paham gitu. Bahkan kita tuh pakai bahasa tubuh untuk menjelaskan apa yang kita pengen gitu. It's totally normal. Tapi nanti lambat laun kalian bakal terbiasa sama bahasa-bahasa itu. Kalian bakal terbiasa, kalian bakal ketemu teman baru dan belajar dari teman, bukan dari teman satu desa atau gimana gitu ya. Teman dari berbagai daerah yang bercampur jadi satu. Jadi kalian bisa ambil sisi baiknya. Takut gak punya teman, jangan takut. Di Jepang tuh banyak banget, bukan di Jepang aja sih, di luar negeri juga banyak kok orang Indonesia yang kerja di luar negeri dan mereka tuh pada baik-baik. Jadi untuk takut gak punya teman itu hal yang wajar banget untuk pertama-tama kita di sini, karena kita nggak tahu, karena kita punya culture shock gitu. Kita culture shock sama keadaan, sama lingkungan, sama teman. Padahal jujur aja ya, semua orang yang sekarang kelihatan kuat di luar negeri dulunya juga panik, bingung, dan ngerasa sendirian gitu. Bedanya cuman satu, mereka tuh tetap berangkat walaupun takut gitu. Mereka tuh melawan rasa takut itu. Jadi jangan lawan rasa takut itu. Karena kalian yang masih hidup di lingkup itu, kalian nggak akan tahu dunia luar kayak gimana. Jadi itu adalah sebuah privilege untuk kalian yang ingin keluar negeri. Kalian jadi tahu culture orang lain, kalian jadi tahu apa itu toleransi, kalian jadi tahu cara orang berbicara gimana, cara orang menghargai manusia gimana, cara kita menghargai alam gimana. Jujur aku nggak bohong ya, awal-awal itu rasanya kayak anak hilang di mall. Bahasa belum lancar, salah ngomong, malu karena kita kan pakai hijab ya. Karena di luar negeri, especially Jepang itu, muslim tuh jadi minoritas. Terus capek fisik, mental, ngerasa kok orang lain kelihatan jago, aku kagok banget gitu, kayak kok aku juga nggak bisa gitu. But
at least kita mencoba, kita jadi bisa ngomong, kita jadi pede ngomong pakai bahasa Jepang, kita jadi nggak capek-capek lagi karena udah terbiasa gitu, dari berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Ternyata sama aja kerja tuh di Indonesia, di Jepang maupun di negara lain pun sama aja. Bahkan ada hari aku tuh ngerasa ya, kayaknya aku tuh salah deh ngambil keputusan gitu kan. Dan itu normal banget. Kalau kamu nggak ngerasa gitu sama sekali, justru aneh. Karena apa? Karena tubuh kita, pikiran kita, mental kita, semuanya tuh lagi beradaptasi gitu. Lagi menerima keadaan yang kita belum pernah melakukan itu gitu. Jadi itu normal banget, dan kalau nggak ngerasa kayak gitu malah justru aneh. Dan ini tuh jarang banget dibahas sama orang. Kalau kamu ke luar negeri, kamu bakal sendirian. Yes, tapi di situ kamu bakal nemu kamu diri sendiri. Gimana cara kamu masak, gimana cara kamu hidup, gimana cara kamu bersihin rumah, ini segala macam, semuanya itu bakal kamu ulik. Di luar negeri gak ada yang benar-benar kenal kamu, dan anehnya itu tuh bikin kamu bebas gitu. Kamu bakal merasakan hidup tanpa dikekang kayak di rumah gitu kan. But jangan untuk hal-hal yang aneh, semua itu kita yang kontrol gitu. Dan kamu jadi lebih berani ngomong enggak, karena kamu sadar kalau kamu gak jagain diri kamu sendiri, gak ada yang jagain, siapa lagi? Emang kita punya teman, kita bakal ketemu banyak orang gitu kan, kita bakal ketemu banyak orang baru dari berbagai belahan di Indonesia gitu ya, dari Jawa, dari Bengkulu, dari Sumatera, dari dan lain-lain gitu kan. Mereka kan culture-nya beda-beda gitu. At least kita harus bisa jaga diri sendiri kalau kita gak punya teman. Dan mental kamu tuh bakal kebentuk pelan-pelan, bukan jadi kuat karena pengen ya, tapi karena harus mental tuh harus kuat. Proses pendewasaan itu jadi lebih menantang, menarik gitu. Kerja di luar negeri itu bukan soal gengsi. Kerja di luar negeri itu bukan buat pamer, tapi untuk bertahan dan berkembang. Kerja apapun itu halal dan bermartabat. Yes, gak semua kerjaan keren. Yes, karena gak semua kerjaan itu kita keren gitu. Kayak wow, arsitek, wow, apa namanya juga kerja, itu adalah tetap kerjaan yang harus kita kerjain gitu. Kita tetap dibayar, kita punya bos, namanya juga kerja kan. Jadi nggak semua kerjaan itu kelihatan keren. It's okay, it's pretty normal. Lakukan apapun yang kalian suka gitu. Kayak aku kerja di pengolahan makanan, itu kalau untuk kita di sini sebagai imigran itu nggak keren, nggak keren. Karena apa? Kita kerjanya uh, di dalam ruangan, nggak kelihatan orang, dan ya manufaktur juga kan, kurang. Emang sih capek, tapi hasilnya tuh kerasa karena dari sana mental kita kebentuk, bahasa juga kita jadi ngobrol sama orang-orang, kita jadi bisa bercanda sama orang Jepang, kita bisa jadi bercanda sama orang lain gitu kan. Ya pokoknya kita nikmati aja hasilnya gitu. Jadi jangan takut kita keluar negeri terus nanti kita sendirian bla bla bla. No, it's no. Kita ambil positifnya aja. Yang kelihatan orang, aku tuh kayak ya jalan-jalan, ini main segala macam. Yang nggak kelihatan, capek, shift panjang, badan pegel, kadang juga nangis diam-diam. It's okay, tapi justru di situ aku tuh belajar, aku ternyata lebih kuat dari yang aku kira gitu ya. Dan buktinya sekarang aku bertahan gitu, aku belajar dari sana.
takut gagal dan omongan orang. So what? Sekarang kita hidup untuk kita sendiri. Kita menghidupi kita sendiri aja, kita harus proud of apa yang kita perjuangkan gitu. Jadi jangan takut gagal. Takut gagal boleh, tapi jangan terlalu fanatik takut gagal. Semua itu normal, gagal itu normal. Di usia kita yang sekarang itu normal banget. Untuk menuju kesuksesan kita tuh harus gagal dulu. Kita harus gagal dulu sebelum mencapai kesuksesan itu. Takut kalau aku nggak sekuat orang lain gimana? Jangan takut. Rata-rata orang yang baru merantau itu punya kepanikan sendiri gitu, punya ketakutan sendiri. Takut nggak sekuat orang lain, takut badan capek, takut kepikiran, takut overthinking. It's okay, it's pretty normal untuk kita yang baru merantau gitu. Setelah aku lama di Jepang ini, semua itu akan terbiasa, semua akan terbiasa, dan kita tuh dari culture shock jadi kayak hal yang biasa. Malah kita akan culture shock kalau kita pulang ke Indonesia karena peraturan, karena A, karena B, karena C. Karena di Jepang normal, di Indonesia itu it's abnormal, gak tau ya, kayak macet segala macam. Itu di Jepang kita tenang, di Indonesia kita ribut. Jadi semuanya itu akan beradaptasi gitu. Kita akan beradaptasi dengan lingkungan, dengan teman, dengan culture, dengan bahasa juga. Buat kamu yang takut gagal, aku mau bilang satu hal. Gagal di luar negeri itu bukan aib ya. Balik ke Indonesia dengan pengalaman, mental, dan perspektif baru itu bukan kegagalan. Yang lebih serem itu, kamu gak pernah nyoba, dan seumur hidup bertanya, andai aku dulu berani, dan akhirnya apa? Kamu menyesal dengan keputusan kamu yang gak kemana-mana, yang gak nyobain ini itu. Kerja di luar negeri itu bukan untuk semua orang, dan itu gak apa-apa. Kerja di luar negeri itu cocok kalau kamu mau belajar, mau capek dulu, mau adaptasi, mau rendah hati, mau maafkan, mau minta maaf sama orang, dan legowo. Karena apa? Kita bakal dijauhkan dengan keluarga, dijauhkan dengan teman yang notabene tiap hari bareng, bakal kesepian, sendirian. Itu cocok kalau kamu yang mau keluar negeri dan ingin mencoba hal baru gitu. Tapi keluar negeri itu gak akan cocok sama kamu yang kalau kamu gak mau berubah, gak mau belajar budaya baru, ngerasa dunia harus ngikutin kamu. Ini bukan soal pintar atau enggak, tapi soal mau bertumbuh atau enggak. Kalau kalian sekarang lagi nonton ini sambil mikir, kayaknya ini aku deh, aku mau bilang, kamu gak sendirian, dan kamu gak lemah cuma karena takut ya. Berani itu bukan gak takut, tapi jalan terus walaupun takut gitu. Kita terabas aja, kita terabas gitu. Jangan takut. Emang dunia itu menakutkan, at least kamu berani dulu, jalan dulu walaupun takut. Semua itu akan beradaptasi seiring berjalannya waktu. Apapun keputusan kalian, aku harap keputusan yang kalian ambil itu baik buat hidup kalian, bukan buat nyenengin omongan orang ya. Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Please banget, ini mah aku jadi konten creator baru, so kalian bisa support aku biar bisa bikin video yang lebih banyak lagi dan sharing ke kalian lagi gitu. So kita ketemu lagi di video selanjutnya.